Nah, ini dari SMP mana, Dik? SMP 3 Ungaran. Bisa kasih tahu namanya kalau dari sebelah utara ini siapa namanya? Salma. Terus Faisal. Faris yang satu? Cinta. Rizky. Nah, Mas Eka pengen tanya, sepengetahuan kalian, ini bangunan bersejarah nggak? Iya. Kira-kira bangunan apa? Bangunan apa? Namanya aja, namanya ini bangunan apa? Gedung Kuning. Ada adik-adik sekian ini punya pendapat seperti apa supaya bangunan Gedung Kuning ini tidak rapuh atau tidak rusak? Direnovasi. Berarti ada tujuan lain kenapa harus direnovasi? Bisa jadi spot foto lagi? Bisa menjadi tempat kunjungan. Bisa jadi tempat kunjungan. Terus lagi? Lagi? Ada ide lain lagi? Supaya lebih bagus? Selain dapat kunjungan, terus dapat spot foto, terus supaya dapat apa? Bisa diperbaiki lagi. Nah, kan sama dengan yang direnovasi tadi kan. Ayo, supaya apa? Supaya bisa untuk belajar, karena bangunan ini memang berharga. Salah satu bentuk dari ikon Kota Ungaran, Gedung Kuning kan gitu. Ya, terima kasih ya, Dek ya. Sukses selalu buat SMP 3 Ungaran. Sip. Ya, ayo. Ini baru. Iya, ini tutupan Ini ruang keluarga. Ini ruang tengah. Ini biasanya ruang teh. untuk ngeteh gitu ya. Ini perpustakaan atau kalau dia punya gramofon ya, alat musik itu yang putar itu gramofon namanya di sini. Ruang keluarga, ruang baca, ruang perpustakaan atau ruang musik gramofon di sini. Atau walaupun dia punya piano ditaruh sini. Biasanya ini ruang keluarga, ini ruang tamu, ruang terima tamu, bukan ruang tamu, beda. Ruang terima tamu di depan tadi. Yang jadi musola. Ruang tamu, terima tamu, bukan ruang tamu. Kalau dia sudah diterima, biasanya akan dikasih nginep karena kamarnya kan banyak. Iya. Tradisinya, karena dia kan terima tamunya sama-sama orang Eropa atau orang penting kan. Jadi kalaupun datang saat itu nggak mungkin langsung pulang. Pasti nginep ya. Iya. Wah, ya ini yang arsitekturnya kalau udah ini yang kalau tangga ini masih kuat karena ini masih terasa jatuhnya. Ini kan, ya? Ini kan bukan semut, ini kan ini terasa. Karena dia masih kuat. Oke. Ini yang teras belakang sebenarnya kalau buat minum teh, terima tamu tuh di sini. Ada kemudian di sini karena pemandangannya langsung Gunung Ungaran kan? Iya. Ini yang ini ada pintu langsung ke kamar. Ini kayaknya kamar utama. Tadi ya, kamar utama. Ini kamar utama pemilik rumah. Nah biasanya kamar tamu di bawah atau nggak mungkin di atas sih. Kamar pemilik rumah tuh biasa di atas. Karena tamu tuh biasanya di bawah. Tamu ya. Tamu. Ini view-nya dia taruh di teras di sini nih buat pandangnya nih. Ini Gunung Ungaran. View Gunung Ungaran ya Kang ya? Gunung Ungaran. Nah ini yang saya bilang, ini satu paket sebenarnya ini. Ini kalau mamanya ini kan kalau bahasa orang Belanda mansion ya. Landhuis lah kalau bahasa orang Belanda landhuis.
Ini satu paket nih. Ini selasar. Ini dapur. Itu biasanya ada tempat tinggal pembantu. Ada istal biasa dulu di sini. Istal tuh yang buat kuda, kereta kudanya mereka. Dan itu satu paket ada garis gini. Ini dapur. Itu tempat tinggalnya pembantunya mereka. Minimal pembantunya di sini lebih dari 10 orang lah. Minimal 10 orang. Nggak mungkin cuman 5 atau 2. Karena ini rumah keluarga si mansion. Kan ada nama tulisan Belandanya toh? Iya. Tapi ada indikasi enggak, Kang? Mungkin di saat keluarga itu jam-jam tertentu menikmati view dari Gunung Ungaran. Sore. Ada acara ngeteh di sini enggak? Iya, biasanya orang Belanda itu kopi atau teh, Kang? Biasanya kopi atau teh sama aja. Sama mereka aja. Nggak kayak orang Inggris yang harus wajib teh sore. Tapi kalau bahasa Belandanya ini kan beranda. Iya. Beranda depan kita jadi bahasanya jadi beranda, tapi dia veranda pakai V. Ada veranda depan, ada veranda samping. Nah ini veranda samping sebenarnya, veranda samping atasnya mereka buat lihat pemandangan ke gunung itu. Dan biasanya di sini lokasinya terbuka karena buat minum teh atau kumpul keluarga di sini. Biasanya sore, nggak mungkin pagi karena mataharinya dia agak sore buat melihat pemandangan. Nah ini yang saya bilang ini rumah Lenhuis. Iya. Bukan rumah tinggal kecil. Kalau ada yang rumah-rumah tinggal kecil ala Belanda itu yang kadang-kadang nggak punya pintu samping. Kan cuma pintu depan, teras, tetap ada terasnya, ada berandanya, cuman tetap pintunya di depan. Kalau ini kan ada pintu kanan, pintu depan, pintu kiri. Ada tradisi mungkin kalau pintu depan itu buat tamu, pintu kiri itu buat pembantu, pintu kanan itu buat keluarga inti. Jadi bisa masuk dari situ. Kalau tamu tuh dari depan. Biasanya gitu, kan dia pintunya banyak, terima tamunya, ruang tamunya. Ini yang kita bilang, tadi saya udah komunikasi dengan teman di Sekda Semarang. Saya tanya, Pak ini di Cagar Budaya belum? Sudah. Tapi penguasaan gedungnya katanya di Kodam 4 di Ponorogo. Kita belum tahu, masih harus lapor kemana lah supaya ini bisa diselamatin. Oh berarti tadi pada intinya tadi kan ada ruang tengah, yang saya maksud ada ruang tengah, ada pintu dari utara, ada pintu dari selatan, ada pintu dari timur, yang depan tadi. Kalau bahasanya kan ada pintu samping, kanan, kanan kiri, ada pintu depan. Oh, dan itu pun setiap pintu ada ruangannya ya, Kang ya. Jadi mungkin loh, mungkin untuk apa istilahnya, mungkin dari segi tingkatan, kalau dari kanan nanti tuan rumah. Terus dari kiri. Kalau di kiri biasanya pembantu. Kalau dari depan. Kan nih, kenapa dari kiri? Dia ngambil dari kiri ini. Ini kiri ini kan dapur. Oh iya, Jadi pada saat Kang. Selesai mau ada jamuan makan, makanannya dibawa ke sini dari pintu kiri. Oh, jadi tidak muter ya, Kang? Nek muter kejauhan ya. Masuk, Kang. Nah, kalau maunya keluarga inti pulang dari luar, nggak bisa masuk dari kiri, nggak bisa masuk dari depan, ambil pintu kanan. Ini pintu kanan. Itu ada kemungkinan kebiasaan orang Belanda gitu. Jadi disiapin pintu lain ini buat keluarga. Nggak usah perlu dari depan. Depan tuh biasa buat tamu utama. Nah ini yang makanya sebenarnya malah tertata rapi ya, Kang ya. Ya kan dia ini kalau saya bilang rumah keluarga besar, rumah pemilik perkebunan kan. Awalnya sebelum dikuasain sama Kodam, sebelum dikuasain entah siapalah. Tapi kan waktu dibuat 16 sampai 19 3 tahun pembangunannya. Ini memang rumah tuan tanah, rumah pemilik perkebunan di Ungaran, kopi terutama. Jadi memang rumah pemilik orang kaya gitu. Kalau bahasa di Belanda tuh Lenhuis, villa. Berarti kalau yang di Lerep itu pabriknya ya, Kang ya? Pabriknya. Kan enggak bukan kamarnya cuma beberapa dan fungsinya lebih seperti kantor kan. Tapi kok cara dari tahun pembangunannya lebih tua yang sana, Kang? Ya kan bisa jadi sebelum dia bangun ini, dan kemungkinannya belum tentu pemilik tanahnya sama. Paham, Kang. Bisa jadi beda. Jadi mungkin si Belanda yang punya tanah atau yang punya rumah ini mendirikan pabrik dulu. Sekiranya nanti berkembang baru di sini dia baru mau bikin ini. Buat sini untuk penetap. Iya, kan nggak mungkin barengan. Siap. Mungkin bisa jadi beda orang. Yang punya Lerep tinggal di sana, karena kan waktu kita ke pabrik Lerep itu di atasnya ada kamar, ada macam-macam. Ini beda orang lagi, perkebunan yang lain lagi. Kan di sini yang berkembang kopi sama kopi coklat. Ya kan? Nah, itu yang bisa jadi itu. Dan ini orang kaya, bukan orang sembarangan yang bisa bangun begini. Yuk, lanjut, Kang. Ini teraso loh. Beda ini teraso. Ini dari awal
Dulu tahun 70-an teraso itu baru sama orang Indonesia buat lantai. Oh. Kalau buat licin digosok dulu ke diamplas baru jadi licin. Teraso. Bukan marmer, beda. Kalau marmer belum nyampe. Keramik itu baru ditempel di dinding tadi yang ada di depan tuh keramik. Oke. Nah, ini. Kalau ini ada indikasi enggak Kang untuk ruang baca gitu? Karena kalau saya melihat dari apa ya besar kecilnya ruangan lebih kecil dibanding ruangan yang lainnya seperti kamar gitu. Biasanya di bawah. Di bawah. Berarti Iya, ini biasanya baca Pak? itu biasanya kumpul sama keluarga, sekedar baca, kumpul, ada alat musik, ada piano, biasa orang bilang. Ini sih kayak apa ya? Ini kan untuk dibilang kamar, kalau untuk ukuran zaman dulu terlalu kecil. Iya, terlalu kecil. Kamar tuh pasti segede gini. Iya. Ini rata-rata kamar orang Belanda tuh. Ini kalau saya lihat, ini kan speknya kecil. Kayak bahasa kita mungkin gudang atau penyimpanan barang. Jadi ini kamar satu. Iya. Terus cuman ada satu kamar. Nah ini kan nggak masalah Ada lagi. Masuk sini aja dulu Kang. Iya. Biar urut. Nah ini kalau bisa dibilang ini kayaknya kamar utama deh. Kamar utama dari pemilik rumah. Tapi kamar utamanya pemilik rumah ya. Iya. Ini besinya masih besi tempat. Bukan cetakan ya, ini besi tempat. Dari besinya ini besi tempat. Terus ininya jati. Kenapa jati? Karena ukiran di kayunya nggak rusak. Lama kapuknya, masih banyak yang masih utuh nih. Ini jati. Nah ini jendelanya, view-nya juga sama. Nah kan masih ada teras lagi di samping. Iya, balkon yang samping. Teras kan. Ya Iya. itu ada kamar. Jadi kayaknya ada 2 kamar di sini. Nah ini yang tadi langsung ke teras kan. Iya. Wah ini Parah ya. bukan parah lagi, sedih lihatnya kan. Ya. Nah ini kamar kan? Kamar. Nah ini kamar tamu kedua. Jadi di atas itu ada 3 kalau nggak salah. Karena depannya langsung teras kan. Iya. Wah ini. Nah iya 3 kamar dan 1 teras kan? Itu teras kan? Ini teras. Ini teras, ini teras. Iya. Ini juga teras kan? Tadi ada teras Iya. kan? Ini berarti ada 3 kamar, 1, 2, 3. Biasanya itu tadi yang saya bilang buat tamu. Nah ini Nah ini kalau ini balkon Kang, masuk enggak apa-apa. Aman kok. aman. Oke. Nah ini balkon. Nah kalau ini dulu view-nya kalau pandangan kita ke arah timur itu ada Cemara Sewu Kang. Ya itu. Yang sekarang jadi tol. Oh iya, Cemara Sewu ya. Heeh. Ini ada tol. Tapi tetap dia dapat pandangan itu juga kok. Iya, dapat pandangan view Gunung Ungaran itu. Nah ini dulu kan terbuka nih. Iya, itu pintu Kang. Nggak pintu kan nggak ada Oh jendela. jendela, tapi bukan jendela juga. Jadi ada pintunya. Terus di depan di dalam ini kan ada balkon kecil kan? Iya. Ada Oh balkon. iya tahu. Ada. Iya kan? Nah ini sebenarnya cuma buat ngomong gitu loh. Oh. Di bawah ada siapa? Mau nengok siapa gitu, Ah, ada siapa gitu. Nah ini kan kamar ada 3 atas. Ada dia punya di atas aja dia punya 3 balkon. Iya. Yang ngadep ke Semarang. Iya. Dia kan ada Semarang kan? Iya, ada yang Semarang. Ada Semarang. Laut Semarang. Arah laut Semarang. Tetap ke arah gunung. View Gunung Ungaran, Ini ke arah Cemara Sewu. Cemara Sewu. Kan ini pintu utamanya di sini. Iya. Ini mungkin yang disebut balkon utamanya kan ini. Balkon. Tapi ya itulah nanti kalau lihat gambarnya ini kalau mamanya bisa direhab nih. Kita bisa lihat ininya nih sebenarnya ini apa ya kita bisa bilang memprihatinkan kan? Iya. Karena saya nggak tahu tentang arsitektur ya, ini entah sebutannya apa. Tapi buat kita yang orang suka masa lalu, kalau ini bisa kita pelihara, Kenapa tidak ya Kang? terus kita bisa gunakan semaksimal mungkin,
dengan kondisi arsitektur yang utuh gitu ya maksudnya. Mirip seperti semula, itu akan sangat luar biasa. Kenapa? Ini saksi sejarah terbentuknya sejarah Kota Ungaran secara tidak langsung loh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi terbentuknya Kota Ungaran dari mulai yang cuma kota kecamatan kecil sampai tiba-tiba jadi 2 kecamatan lah, terus jadi kota besar. Ini saksinya. Ibu kota kabupaten. Ibu kota jadi akhirnya jadi ibu kota kabupaten Semarang gitu ya. Iya. Kan ini saksinya. Gitu loh. Gimana caranya supaya Pak ini kita rehab? Nggak mungkin kita punya dana ngerehab dulu kan 1 miliar 2 miliar. Tapi kalaupun kita nggak maju, ini gedung akan runtuh. Atapnya tadi udah kita lihat udah rusak. Iya. Itu kan itu sekuat apapun kayunya pasti rusak. Tapi kalau tembok mungkin bisa kita pelihara, tapi kan bisa kita renov. Kalau ada niat sebenarnya. Kalaupun alasannya biaya segala macam bisa dianggarin, yakin saya. Maaf belajar dari gedung Juang Tambun yang pernah saya perjuangin. Kalau kita nanti udah nggak punya ikon lagi, nggak punya sisa masa lalu, selesai kita. Kita kan cuman bilang dulu ada gedung ini, tapi gedungnya udah nggak ada karena kita nggak rawat. Itu doang. Iya. Langsung pindah ke sebelah, Kang. Emang bisa dimasukin? Bisa. Terasnya? Balkonnya bisa yang sebelah utara ya, Om ya. Mana dia? Itu, Kang. Itu pintu itu. Masukin. Itu. Ini langsung balkon. Iya, balkon itu. Semarang, Laut Semarang. Iya benar. Jelas. Jadi seperti ini. Keren ya? Bukan keren, keren ini sebenarnya kalau dirawat, Pak. Sedihnya kan kita nggak bisa merawat. Cuman gara-gara birokrasi lah mungkin itu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya siapa. Pada saat nanti hilang kita cuma nangis. Lihat sana. Ini yang gue yang paling benci entah kalau tiba-tiba ada tim yang ngaku-ngaku ekspor buat macam-macam deh. Nah itu Bang. Kayunya aja masih lewat. Ayo. Oke. Jadi cuma nggak dipegang tapi kayak ini bagus banget sih. Nah, ini yang saya bilang ini baru rampung, ini baru dan
Ini granit. Ini yang kalau di luar Praso. Nah ini yang mahal. Ini yang biasanya impor dari Itali. Ini. Kalau tadi yang di luar Praso. Nah ini granit. Nah granit itu kita belum ada tambangnya. Kalau nggak salah granit itu semua era 1900 awal itu impor Itali. Ini kelihatan itu kayak kan kelihatan. Tuh granit ya. Iya bener. Kalau ruangan itu biasanya untuk apa, Kang? Itu arah. Nah ini yang Arah. ini kan ada ruang satu lagi nih. Iya. Nah, ruang yang dari ada sisi kemungkinan, utara. Hall atau ruang lain dari rumah utama. Ini ruang utama, ruang Yeah. keluarga, ruang baca. Itu bisa jadi ruang kantor atau ruang kerja, atau ini yang ruang kerja bisa jadi. Tapi biasanya ini ruang utama, ada ruang kerja, ada ruang pustakaan atau apa, ada ruang lain yang ini kan ditutup nih. Nah, ini pintu selatan. Orang Belanda itu biasanya bikin rumah, bukan orang Belanda sih. Era itu bikin rumah, kamar itu pintunya nyambung-nyambung. Jadi satu kamar bisa 3 pintu. Iya, Satu kamar dengan kamar yang lain bisa nyambung. Bisa masuk kemari tanpa harus keluar lagi. Bisa nyambung ke kamar sebelah kayak di atas tadi tuh. Itu yang biasanya gitu. Ini juga nanti nyambung sebelah. Oh. Walaupun masih ada gitu. Ini mungkin yang bisa langsung ke dapur, ke Nah, ya. Yang ruang-ruang kamar pembantu itu ya, Kang ya? Atau ada kan di belakang. Ini kan kayaknya ada kamar lagi di belakang nih. Iya. Ada kamar lagi, entah itu kamar tuan rumahnya, tapi yang jelas kamar tamu di atas. Kamar tamu, kamar utama tuh di atas, kamar keluarganya, kamar tuan rumahnya. Dan ini yang saya bilang ini sayangnya dulu kaca nih. Iya, Ini pasti kaca karena udah ada teralis kan. Iya. Kaca. Gimana, Bang? Ini lemari. Ini lemari. Lemari baju atau gantungan baju kalau tamu dari datang. Oh, seperti gantungan kalau pas musim hujan mantel taruh situ. Iya. Ini kan untuk buat anak, istri, atau Iya. orang dalam, keluarga yang dianggap keluarga lewat sini. Nah kalau dia pakai baju dressnya full lengkap, taruh dulu di sini. Mantel atau apa, taruh di sini. Dia gantungin di sini biasanya dulu. Saya bentuknya kayu. Dulu ya, tapi udah rusak. Tapi ini bentuknya. Kalau pos nggak mungkin, pos di dalam nggak ada. Oke. Entah siapapun lah buat saya. Mari teman-teman yang peduli sejarah, terutama teman-teman Ungaran lah, Kabupaten Semarang ya kan. Gimana caranya kita bisa melestarikan gedung ini? Minimal bentuknya masih kelihatan lah. Karena ini asli saya udah ke dalam tadi dan hancur. Atapnya sudah roboh, kayunya sudah itu. Tapi saya nggak yakin nggak bisa dibetulin. Bisa, asal kita punya niat. Caranya mungkin mudah-mudahan ada yang bisa usulan atau apa, mungkin kita bisa bareng-bareng lah bisa gedung ini dipertahankan atau kalau bahasa resminya direvitalisasi ya, direvitalisasi supaya siapapun yang menginjak Ungaran akan tahu ikonnya ini. Jadi bukan nanti kalau sampai ini hilang, kita akan cuma punya cerita dulu ada ikon Ungaran di sini, gedung kuning. Mana gedungnya? Udah hancur. Kita udah nggak punya cerita, nggak punya lagi bukti, cuman katanya. Dan itu akan sedih. Oke ya, sip. Wah, keren.